Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asintia Naura Rahadian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Bahasa Indonesia semester 2 kelas 10, yaitu teks biografi. Apa itu teks biografi, ciri khasnya, strukturnya, dan masih banyak lagi. Mulai dari yang pertama, yaitu tentang teks biografi. Teks biografi berisi tentang kisah berdasarkan pengalaman masa lalu orang tersebut yang ditulis oleh orang lain. Biografi juga merupakan jenis teks ulang atau recount yang menceritakan kembali sebuah peristiwa, kejadian, atau pengalaman masa lalu yang biasanya dialami oleh seorang tokoh terkenal dan memiliki jasa atau peran yang besar dalam kehidupan masyarakat. Biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan graphein yang berarti tulis. Dengan demikian, biografi merupakan tulisan yang berisi tentang kehidupan seseorang berdasarkan fakta, data, dan peristiwa atau kejadian yang dialami. Selanjutnya ialah ciri atau karakteristik dari teks biografi. Berbeda dengan teks yang lainnya seperti cerpen atau novel, teks biografi berisi informasi faktual dengan kenyataan, tidak seperti novel dan cerpen yang merupakan teks narasi yang bersifat imajinatif. Teks biografi digolongkan ke dalam jenis teks narasi objektif atau faktual. Ciri atau karakteristik umum pada sebuah teks biografi pada umumnya adalah menyampaikan beberapa masalah atau kesulitan yang dialami oleh tokohnya, seperti dalam hal keluarga, pendidikan, karir, dan lain sebagainya, dengan menunjukkan masalah atau kesulitan ini serta bagaimana tokoh tersebut melewatinya. Teks biografi diharapkan bisa menjadi pelajaran dan motivasi bagi pembaca. Selanjutnya ialah unsur dari teks biografi. Teks biografi memiliki 3 unsur utama, di antaranya ialah latar, tokoh, dan alur. Tokoh dalam teks biografi pada umumnya merupakan seseorang di kehidupan nyata yang terkenal atau memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Tokoh tersebut bisa juga merupakan tokoh yang memiliki pencapaian atau telah berhasil melewati rintangan besar dalam hidupnya. Sedangkan latar dalam teks biografi merupakan keterangan tempat, waktu, hingga latar belakang peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut. Latar menyajikan konteks terhadap peristiwa yang akan diceritakan. Peristiwa yang akan diceritakan biasanya disajikan dalam bentuk kronologis dalam sebuah alur. Biasanya penulis teks biografi menggunakan alur cerita maju, yakni urutan atau rangkaian peristiwa yang dimulai dari masa lalu, kemudian berjalan hingga menuju ke masa sekarang. Selanjutnya ialah kita akan mengenal tentang jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, kita akan membahas berdasarkan sisi penulis. Yang pertama yaitu autobiografi, yaitu suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. 2. Biografi, yaitu sebuah bentuk teks yang berisi mengenai tokoh atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain. Biografi berdasarkan izin penulisan dibagi menjadi 2, yaitu autoris biografi, yaitu sebuah biografi yang penulisannya mendapatkan izin atau pengetahuan tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Yang selanjutnya ialah unautoris biografi, biografi yang penulisannya tanpa seizin dan sepengetahuan tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Biasanya penulis autoris biografi terjadi karena tokoh tersebut telah wafat. Selanjutnya, berdasarkan isinya, yang pertama adalah biografi perjalanan hidup. Berisi sebuah perjalanan hidup lengkap seorang tokoh atau diambil dari bagian-bagian yang dianggap mempunyai kesan. Yang selanjutnya ialah biografi perjalanan karir. Berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh
mulai dari awal hingga karir yang dilakukan saat ini, atau bisa juga perjalanan karir dalam mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Yang selanjutnya ialah berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang pertama ialah biografi politik. Penulisan cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Biografi semacam ini mendapatkan bahan dari kumpulan berbagai riset. Akan tetapi, biografi politik biasanya tidak lepas akan syarat akan kepentingan penulis atau tokoh yang minta untuk ditulis. Yang kedua ialah biografi intelektual. Biografi ini hampir sama dengan biografi politik. Persamaannya yaitu kumpulan bahannya yang didapatkan dari berbagai riset, namun penulisannya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Yang selanjutnya ialah berdasarkan jurnalistik. Sebuah biografi yang penulisannya didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Yang selanjutnya ialah berdasarkan penerbit. Yang pertama yaitu buku sendiri. Sebuah biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit dengan biaya produksi mulai dari penulisan, percetakan, dan pemasaran ditanggung sendiri. Penulisan biografi ini bertujuan untuk laku dijual di pasaran atau mendapatkan perhatian publik. Yang kedua ialah buku subsidi. Penulisan biografi tokoh yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor. Biasanya biografi seperti ini jika dilihat dari segi komersil tidak akan laku, ataupun jika laku harga jualnya terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur teks biografi. Yang pertama ialah ada orientasi. Tahap ini adalah bagian pengenalan suatu tokoh, berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut di dalam teks biografi. Selanjutnya ialah peristiwa dan masalah. Pada tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh, berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan peristiwa yang menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh, hingga mengantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Semua kejadian tersebut ditulis di sini. Yang terakhir ialah reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis mengenai tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat hanya semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Selanjutnya ialah kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama ialah kata hubung. Kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penyambung antara satu kata atau dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat, dan juga kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Apabila kata hubung tersebut berfungsi sebagai penyambung kata dalam sebuah kalimat, maka kata hubung itu dinamakan dengan konjungsi intra kalimat. Contoh yaitu dan, tetapi, lalu, kemudian. Yang kedua ialah rujukan kata. Rujukan kata yaitu kata yang menunjuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujukan dikategorikan menjadi beberapa bagian, antara lain kata rujuk benda atau hal, contohnya ini, itu, tersebut. Yang kedua, kata rujuk tempat, contohnya di sini, di sana, di situ. Yang ketiga yaitu kata rujuk orang, contoh dia, ia, beliau, mereka, dan kata sambungnya. Yang selanjutnya ialah peristiwa, waktu, dan tempat. Dalam teks biografi, terdapat kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya ialah kata kerja. Kata kerja atau verba adalah suatu kelompok yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan bentuk dan berdasarkan jenis. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam contoh tokoh yang
dapat kita jadikan sebagai penulisan teks biografi. Yang pertama ada Insinyur Soekarno, yaitu Presiden Republik Indonesia yang pertama. Yang kedua ialah B.J. Habibie, yaitu Presiden Republik Indonesia ketiga. Yang selanjutnya ialah Chairil Anwar, yaitu penyair. Yang selanjutnya ialah Ahan Nasution, yaitu mantan Panglima TNI yang sempat terlibat dalam kasus G30 SPKI. Selanjutnya ialah Tan Malaka, yaitu seorang filsuf. Yang terakhir ialah Haji Agus Salim, yaitu mantan Menteri Luar Negeri Indonesia. Selanjutnya kita akan menganalisis sebuah teks biografi dan mengelompokkannya sesuai dengan strukturnya. Nah, dalam teks yang saya berikan sebagai contoh ini, yaitu teks mengenai Buya Hamka, yaitu ulama sekaligus sastrawan dari Indonesia. Dapat kita baca bahwa Hamka adalah seorang sastrawan Indonesia dan ulama. Selain sebagai sastrawan, ia juga dikenal sebagai ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik. Hamka adalah singkatan dari nama lengkapnya, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dalam dunia pengarangan, Hamka juga kadang-kadang menggunakan nama samaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam peristiwa penting atau kejadian penting dari Buya Hamka. Nah, kejadian penting, important event atau record of events, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar penulis pada beberapa bagiannya, seperti yang dapat kita lihat dari teks berikut ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian akhir dari teks biografi mengenai Buya Hamka, yaitu kita masuk ke dalam reorientasi. Berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak ada dalam suatu teks biografi. Nah, sekian dari saya, yaitu pemaparan tentang teks biografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.